Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia tersebut atas dasar perubahan kamu. Apakah manusia itu menyimpan sakit hati dari perubahan kamu, di mana rasa sakit hati yang dia miliki seperti membuat diri dia mengambil satu tindakan yang bersifat tegas? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran ini mencerminkan kondisi dari manusia itu lagi bersifat buntu. Bukan hanya buntu, tetapi seperti orang yang menerima keadaan, tetapi keadaan seperti roda yang stuck dalam satu posisi. Kartu pertama yang saya pegang, ini adalah kartu yang berbicara perihal pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari dua pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan tadi, dan saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini seperti membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Perubahan kamu mencerminkan kondisi manusia itu membandingkan kehidupan dia saat ini. Perubahan kamu seperti memicu diri dia menyimpan sakit hati. Sakit hati yang saya katakan ini seperti menggambarkan dia sulit untuk mendapatkan diri kamu dari rasa simpati dan empati kamu, karena dia sadar
Kamu sudah belajar dari apa yang pernah dia perlakukan terhadap diri kamu sehingga kondisi perasaan kamu bersifat buntu. Jadi kebuntuan yang pernah kamu rasakan itu memicu diri kamu untuk mengubah karakter kamu, tetapi ketika kamu mengubah karakter kamu, ternyata manusia itu tersiksa. Muncul kartu The Hermit. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu The Hermit masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Perubahan kamu bukan hanya memberikan manusia itu sakit hati, tetapi perubahan kamu memicu diri dia mengintrospeksikan diri. Mengintrospeksikan diri dalam arti apa? Mencoba untuk meluangkan waktu agar diri dia ini berpikir bagaimana caranya agar bisa bergerak terhadap diri kamu dengan penuh kehati-hatian, kewaspadaan, dan ketakutan. The Hermit, wak geng. Di luar dari judul yang saya ucapkan tadi, bisa saja ini orang, kondisi dia lagi bersifat terpuruk. Kondisi dia ini seperti menghakimi diri sendiri. Kondisi dia ini seperti penuh dengan penyesalan. Muncul kartu Three of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Dia ini memantau diri kamu dari perubahan kamu, yang dimana perubahan kamu sudah bersifat gembira, ceria, senang dengan kesendirian kamu, tetapi justru diri dia yang merasa iri. Saya yakin dan saya percaya manusia yang sudah meninggalkan diri kamu ini secara jarak jauh masih memantau diri kamu. Saya yakin dan saya percaya, di mana ketika masih memantau diri kamu, karena memang masih ada koneksi yang berbicara, karena memang dia tidak mau melihat diri kamu ada kedekatan terhadap siapapun, dan dia tidak mau kesendirian kamu itu harus bersifat bahagia. Muncul kartu Eight of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Kenapa saya mengatakan membenarkan? Bukan hanya sakit hati dari perubahan kamu. Bukan hanya sakit hati saja ketika melihat perubahan kamu, tetapi situasi dia seperti situasi yang masih tetap menunggu apa yang pernah dia berikan secara komunikasi terhadap diri kamu. Sekalipun kalau memang manusia itu pernah memberikan diri kamu komunikasi, tetapi kalau memang manusia itu tidak pernah memberikan diri kamu suatu bentuk komunikasi, saya rasa dia akan memberikan komunikasi tersebut di luar dari apa yang barusan saya katakan tadi, wak geng, perihal judul itu. Kartu Eight of Wands, lagi-lagi kartu ini mengisyaratkan keadaan dia lagi bersifat mengambang. Muncul kartu The Magician.
The Magician, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi perkataan pesulap. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pesulap, saya rasa ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan. Kenapa? Ya bisa saja ini orang seperti mencoba memiliki tindakan, tetapi tindakan untuk mencurangi diri kamu, atau mungkin ada sisi rencana agar bisa menipu diri kamu kembali. Tindakan yang tegas dan tipuan yang saya katakan tadi, karena ini orang menyadari kondisi kamu sudah jauh lebih membaik. Jadi bisa saja ini orang memiliki perencanaan untuk numpang hidup lagi terhadap diri kamu. Muncul kartu Eight of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi cawan tersebut terdiri dari 8 cawan. Tadi 8 tongkat, sekarang 8 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Dia yang menderita. Bukan hanya sakit hati yang dia simpan ketika dia melihat perubahan kamu, tetapi posisi dia benar-benar menderita melihat perubahan kamu. Wajar dia menyimpan sakit hati, wajar dia mendapatkan situasi penderitaan, karena memang kan dia posisinya yang pergi. Dia yang meninggalkan diri kamu, dia yang menarik diri dari diri kamu, dia yang melepaskan diri kamu, tetapi nyatanya dia yang menyimpan luka yang begitu sangat perih yang dia rasakan sendiri dari tindakan dia tersebut. Muncul kartu Two of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kedua tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Kenapa? Melihat perubahan kamu, itu seperti membuat diri dia merasa kebingungan. Melihat perubahan kamu, memantau perubahan kamu, seperti menitik beratkan kondisi dia kehilangan arah. Perubahan kamu itu membuat diri dia bingung bagaimana caranya agar dia ini bisa lagi untuk mendekatkan diri. Perubahan kamu membuat kondisi dia tidak bersifat stabil. Muncul kartu King of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Ya bisa saja perubahan kamu mengintimidasi dia. Perubahan kamu membuat diri dia tercekik. Perubahan kamu membuat diri dia bukan hanya menyimpan sakit hati, tetapi terbebani. Ini dia geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya tunjuk ini. Kalaupun kartu ini saya kembali untuk flashback bagaimana ketika dia bersama dengan diri kamu di atas dasar komitmen, saya memang meyakini karakter dia pintar, berkarisma, elegan, cantik, tampan, bijak, wibawa. Saya akuin, tidak saya pungkiri. Tetapi yang menjadi permasalahan, apa yang dia miliki secara karakter, itu sebagai senjata
untuk dia buat agar dia memperlakukan diri kamu di mana kamu dimanfaatkan. Karakter yang dia miliki dengan apa yang barusan saya katakan tadi, seakan-akan tidak dia pergunakan agar bisa menjamin situasi komitmen kamu bisa bertahan lama. Tetapi karakter itu dia pergunakan untuk apa? Meliciki diri kamu dari belakang, memfitnah kamu dari situasi opini. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi perkataan pendeta. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini pun lagi-lagi ada kaitannya dengan judul yang saya katakan. Ada kaitannya dalam arti apa? Perubahan kamu secara tidak langsung itu membuat diri dia mengakui kesalahan dia untuk dia tebus. Ini The High of Priestess. Secara koneksi batin, dia merasa tersiksa. Secara spiritual, dia masih menyebut nama kamu. Secara bayangan kamu masih membuat diri dia tersiksa. Wah, geng. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The High of Priestess sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Anggap apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.